Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang sphingolipid. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang sphingolipid, lebih baik kita kembali mereview tentang lipid. Pada video sebelumnya sudah dijelaskan secara rinci apa itu lipid, baik secara definisi maupun sifat dari lipid. Maka pada video ini kita hanya mereview sedikit tentang lipid. Lipid dapat diartikan suatu biomolekul yang dapat larut dalam pelarut organik. Kemudian, sebagian besar dari lipid tidak memiliki gugus fungsi yang spesifik. Namun, ada beberapa lipid yang memiliki gugus fungsi tertentu. Kemudian, lipid. Penyusun dari struktur lipid kebanyakan adalah hidrokarbon, sehingga sifat yang dimiliki oleh lipid memiliki kemiripan dengan hidrokarbon. Kemudian berikut adalah contoh-contoh dari lipid, yaitu prostaglandin dan triacylglycerin. Selain contoh-contoh prostaglandin dan triacylglycerin yang sudah ditampilkan pada slide sebelumnya, yaitu ada salah satu lipid yang lain, yaitu sphingolipid. Sphingolipid merupakan sebuah kelompok lipid yang banyak ditemukan di membran eukariotik. Selain itu, pada manusia juga sphingolipid dapat ditemukan di jaringan saraf pusat. Kemudian, komponen penyusun dari sphingolipid strukturnya itu rantai basa sphingoid serta alkohol alifatik. Kemudian, sphingolipid ini memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah sebagai struktur penyusun membran sel, kemudian membantu pertumbuhan sel, selanjutnya adalah diferensi, dan yang terakhir dapat digunakan sebagai agen anti penuaan dini atau sebagai agen anti-aging. Kemudian klasifikasi dari sphingolipid dapat dikelompokkan menjadi dua tipe. Yang pertama adalah sphingomyelin, yaitu komponen utama dari membran myelin pada sel saraf. Kemudian berikut adalah struktur dua dimensi dari sphingomyelin. Dapat dilihat pada struktur sphingomyelin terdapat gugus fosfat di dalam struktur tersebut. Ya, gugus fosfat di dalam struktur tersebut. Yang kedua, yang di kelompok yang kedua pada sphingolipid, yaitu glikosphingolipid. Jadi, glikosphingolipid ini yaitu semua sphingolipid yang memiliki struktur gula atau karbohidrat. Jadi, ada tambahan karbohidrat atau gula pada struktur sphingolipid, jadi dikelompokkan menjadi glikosphingolipid. Nah, glikosphingolipid ini juga dibagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama adalah cerebrosid, kemudian sulfatida, dan globosid, dan yang terakhir adalah gangliosid. Kemudian kita akan bahas satu persatu tentang sphingomyelin. Sphingomyelin merupakan suatu jenis sphingolipid yang dapat ditemukan dalam membran sel hewan, terutama di selubung myelin membran yang mengelilingi beberapa akson pada sel saraf. Kemudian sphingomyelin ini juga dibagi menjadi dua, yaitu fosfokolin. Berikut adalah tampilan struktur dua dimensi pada fosfokolin, di mana terdapat gugus fosfat di dalam strukturnya. Kemudian ada gugus ester serta gugus ester di dalam strukturnya. Kemudian ada ceramida. Di ceramida ini terdapat ikatan peptida di dalam strukturnya, dan adanya karbonil di dalam struktur serta hidroksi di dalam struktur ceramida. Kemudian komposisi dari sphingomyelin. Jadi sphingomyelin itu kita dapat melihat dari struktur sphingomyelin yang ada pada slide. Ini terdapat 3 komponen warna yang berbeda, yaitu merah,
hitam dan biru. Ini menandakan bahwa komponen-komponen tersebut ini berasal dari molekul-molekul yang berbeda dalam bentuk sphingomyelin. Yaitu yang pada pada struktur merah ini berasal dari fosfokolin dan hitam ini berasal dari sphingosine. Kemudian yang biru ini berasal dari asam lemak. Kemudian sumber keberadaannya. Jadi sphingomyelin ini dapat kita temukan berdasarkan sumber alami dan sumber buatan. Jadi sumber alami kita dapat temukan dengan mudah di telur dan daging sapi. Kemudian untuk sumber buatan atau yang sudah disintesis itu ada namanya palmitoyl sphingomyelin. Nah, palmitoyl sphingomyelin ini adalah sintesis dari sphingomyelin. Di dalamnya terdapat 16 atom karbon. Kemudian berikut adalah sintesis sphingomyelin. Berikut adalah garis besar dari sintesis sphingomyelin. Sphingomyelin ini reaksi atau komponen utama yaitu L-serin dengan asam palmitat, dua asam palmitat yang telah diaktifkan dengan koenzim A sehingga menghasilkan palmitoyl koenzim A, kemudian direaksikan dengan bantuan enzim serin palmitoyl transferase sehingga menghasilkan molekul atau senyawa 3 ketosphinganin. Dapat dilihat pada slide bahwa struktur dari 3 ketosphinganin terdapat gugus karbonil di dalamnya serta gugus hidroksi. Kemudian 3 ketoksisphingolin mengalami reduksi pada karbonil menjadi hidroksi dengan bantuan ketoksisphingolin reduktase sehingga karbonil pada molekul 3 ketoksisphingolin menjadi hidroksi. Ini adalah struktur sphinganin. Kemudian sphinganin ini dengan bantuan enzim ceramida sintase hingga dihasilkan dihidrosimade. Ini dapat diamati bahwa hidroksi yang terikat pada rantai ujung sini ini terjadi perubahan menjadi karbonil. Jadi karbonil. Dan hidrogen yang terikat pada N pada struktur ini juga hilang satu. Ini adalah struktur atau senyawa dari dihidroseramida. Kemudian dengan bantuan enzim dihidroseramida desinterase sehingga dihasilkan seramida. Terdapat ikatan peptida di dalamnya dan ada gugus karbonil dan 2 gugus hidroksi serta ada ikatan rangkap di dalamnya. Kemudian dengan bantuan enzim sphingomyelin sintase sehingga dihasilkan suatu molekul atau senyawa sphingomyelin. Jadi pada tahapan ini sintesis ini direaksikan dengan direaksikan dengan suatu fosfokolin ya, sehingga terdapat gugus fosfat di dalamnya. Jadi gugus fosfat di dalamnya ini berasal dari sphingomyelin. Dan ini adalah dari seramida. Pada tahap sebelumnya seramida juga ada gugus tambahan ini berasal dari fatty acid atau asam lemak. Kemudian seramida berikut adalah secara singkat garis besarnya sintesis dari seramida. Jadi sama seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya bahwa seramida ini berasal dari asam amino L-serin dengan 2 molekul asam palmitat yang telah diaktifkan oleh koenzim A sehingga menjadi palmitoyl koenzim A. Kemudian reaksi tersebut terjadi di dalam bagian retikulum endoplasma dari suatu sel. Kemudian setelah mengalami 3 tahapan dengan bantuan dihidrokeramida menghasilkan N-asil 2 amino alkil 1,3 diol atau biasa disebut dengan N-asil sphingenin. Kemudian
didehidrogenasi lagi menjadi seramida dengan bantuan enzim yaitu desaturase dehidroseramida. Terdapat ikatan rangka 4,5 trans di dalamnya. 4,5 trans di dalamnya. Selanjutnya adalah glikosphingolipid, yaitu salah satu tipe dari salah satu tipe dari sphingolipid maksud saya yang dikelompokkan menjadi glikosphingolipid. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide yang paling awal bahwa glikosphingolipid ini adalah salah satu bukan salah satu tapi kelompok sphingolipid yang pada strukturnya ada di dalam strukturnya terikat atau mengikat karbohidrat. Salah satunya adalah cerebrosid. Jadi cerebrosid ini atau ceramida monohexoside ini memiliki satu molekul gula. Senyawa ini biasanya ada di bagian saraf akhir dan membran milin dari sel saraf. Kemudian berikut adalah struktur dua dimensi dari cerebrosid. Kalau misalnya kita lihat, jadi di sini ada galaktosa atau karbohidrat yang terikat dari struktur ini. Jadi komponen penyusunnya itu asam lemak dari sphingosine, kemudian terikat oleh galaktosa. Jadi ini juga dapat disimpulkan bahwa struktur ini adalah struktur sphingomyelin yang hidrogen pada gugus hidroksi terlepas digantikan oleh galaktosa atau karbohidrat. Sehingga O pada hidroksi mengikat galaktosa. Dan yang selanjutnya adalah sulfatida, yaitu beta sulfogalactocerebrosid adalah suatu lapisan lemak yang juga terdapat di otak. Nah, berikut adalah sintesis secara ringkas dari sulfatida ini. Jadi sulfatida juga berasal dari ceramida, yaitu ceramida di mana terdapat ikatan peptida di dalamnya. Kemudian ada struktur hidroksi, dua struktur hidroksi serta satu karbonil di dalam ceramida ini dengan direaksikan dengan UDP atau urasil di fosfat galaktosa, di mana reaksi tersebut terjadi atau terbentuk di organel retikulum endoplasma atau CGT, sehingga menghasilkan gel SAR, di mana galaktosa ceramida ini gugus hidroksi di sini hidrogennya terlepas dan digantikan oleh galaktosa. Jadi ini kalau dilihat ini adalah sintesis dari cerebrosid ya, sintesis dari cerebrosid. Di sini ada galaktosa, hidrogen dari hidroksi yang gugus hidroksi ini hidrogennya terlepas dan digantikan oleh galaktosa, di mana UDP galaktosa ini adalah substrat yang direaksikan oleh ceramida yang terbentuk atau yang terjadi di organel retikulum endoplasma sehingga menghasilkan galaktosa ceramida. Kemudian bereaksi dengan PAPS yang terjadi di organel badan Golgi dengan racun CST sehingga menghasilkan sulfatida di mana ada gugus sulfat di dalamnya. Nah, juga dapat diamati bahwa perubahan struktur terjadi di mana di sini terbentuk dari 6 karbon dan setelah mengalami reaksi dengan PAPS sehingga terbentuk menjadi 5 penyusun gula atau karbohidrat, dan ada gugus tambahan di sini hidrogen hidrogen dari hidroksi ini yang terikat pada hidroksi ini tergantikan oleh sulfat. Terima kasih.